Halo and welcome back. Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana TC dari Timnas Indonesia U19 yang akan dilakukan di Korea Selatan jelang akhir bulan depan. Dan juga ada rencana untuk mengikuti turnamen yang namanya Seoul Earth on US Cup 2024 yang selain diikuti oleh Timnas Indonesia U19 juga akan diikuti oleh Timnas Argentina U19, Timnas Thailand U19, dan juga tentunya tim tuan rumah, Korea Selatan U19. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok Bung Binder membuat konten ini dari tempat yang berbeda? Tidak seperti biasanya, karena jika saya membuat konten ini dari tempat seperti biasanya, akan berisik teman-teman. Karena ada tukang yang lagi bekerja di rumah saya. Ada perbaikan yang sedang dilakukan. Jadi nanti kalau berisik, ya teman-teman juga yang akan komplain kan. Maka itu, saya membuat konten ini dari dalam kamar saya. Tapi saya harapkan besok saya sudah bisa mulai membuat konten dari tempat seperti biasanya. Anyway, coming back to this topic atau ke topik pembahasan, inilah berita yang memang saya tunggu-tunggu. Karena saya berharap ada rencana yang matang dari PSSI untuk mempersiapkan tim ini. Sebelum Timnas Indonesia U19 nanti bermain di babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia U20. Karena sangat penting bagi para pemain kita mendapatkan jam terbang lawan tim-tim yang tangguh. Jadi dengan mengikuti turnamen di Korea Selatan, tentu para pemain akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Karena lawan-lawan yang dihadapin bukanlah tim-tim yang lemah. Ya, dan memang nanti lawan yang akan dihadapin di babak kualifikasi Piala Asia U20 bukan merupakan ya tim-tim yang tangguh, tapi kan nggak bisa underestimate mereka juga ya. Jadi saya pikir persiapannya yang dilakukan oleh PSSI ini memang tergolong matang dan juga istimewa. Karena para pemain akan menjalani TC di luar negeri dan juga akan kembali mengikuti turnamen di luar negeri setelah sebelumnya akan mengikuti yang namanya Toulon Turnamen. Dan memang sih di era Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ya kita lihat lah ya segala bentuk persiapan bagi timnas kita memang luar biasa ya. Ya inilah sekarang kita melihat adalah era baru dari Timnas Indonesia bukan saja di level senior tapi juga di level U23, di level U19 dan juga tentunya di level U16. Karena di level U16 atau U17 ya, kan ada target juga agar tim tersebut lolos ke Piala Asia U17. Jadi bagus juga nih dari PSSI untuk setiap kelompok umur ya dan juga timnas senior ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh para pelatih. Jadi ya bukan saja akan ada persaingan di antara para pemain di dalam masing-masing skuad, tapi juga ya akan ada persaingan di antara para pelatih agar bisa mencapai target-target yang diberikan oleh PSSI. Nah, itu kan kedengaran kan? Ada ketok-ketok kan? Nah, itu tukang lagi kerja tuh ya. Karena kalau saya nanti saya buat di luar, kalian semua pada komplain nanti marah-marah, ya kan di kolom komentar. So anyway, inilah yang saya inginkan agar para pemain mendapatkan jam terbang lawan tim-tim yang kuat. Karena sebetulnya nih teman-teman di Piala AFF lalu, ya para pemain kita kan di fase grup itu berhadapan dengan tim-tim yang lemah. Ya memang sih gak gampang bagi mereka untuk bisa menang ya, karena harus juga bekerja keras. Tapi lawan-lawan yang dihadapin adalah tim-tim yang lemah. Kalau hanya berhadapan dengan tim-tim yang lemah, ya nanti yang dikhawatirkan pada saat ketemu tim yang tangguh di Piala Asia U20, ya kita harapkan lah ya timnas kita bisa lolos ke Piala Asia U20. Nanti kalau ketemu di Piala Asia U20 ketemu tim yang tangguh, wah susah nanti para pemain kita kan. Jadi sekarang sudah harus terbiasa. Lawan tim yang tangguh, kalah pun gak masalah, tapi cara bermain ini yang harus rapi. Jadi saya juga sempat menjelaskan kepada teman-teman kan, pada saat saya menonton permainan dari Timnas Indonesia U19 di Toulon Cup lalu, saya kecewa. Karena nggak kelihatan tuh game plan dari Indra Safri. Ya, dan juga chemistry di antara para pemain tidak cair, artinya belum terbentuk. Dan memang lawan yang dihadapin di Toulon Turnamen itu kalau nggak salah ada juga timnas negara lain yang U23. Tapi masalahnya bukan U23 atau U19 atau juga U20, tapi cara bermain. Saya melihat di Toulon Turnamen lalu, para pemain hanya mengelilingi lapangan. Tapi di Piala AFF, U19 terlihat lah ada game plan dari Indra Safri yang bisa dijalankan oleh para pemain. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, lawan-lawan yang dihadapin adalah lawan-lawan yang lemah. Tapi ada rencana permainan, bahkan ada strategi yang dirubah oleh Indra Safri. Di pertandingan lawan Malaysia dan juga di pertandingan lawan Thailand. Artinya ya pelatih ini juga paham apa yang perlu dia lakukan. Dan dia mendapatkan tantangan yang besar nih. Yang pertama, untuk membawa tim ini lolos ke Piala Asia. Memang sebelumnya juga dia membawa ya. Timnas U19 lolos ke Piala Asia, tapi kan gagal ya. Nggak berhasil lolos ke Piala Dunia.
Ya, karena ya sebelumnya ada juga tuh yang namanya tur Nusantara, ya kan, mengelilingi Nusantara, sehingga para pemain mungkin kelelahan juga, ya kan, dan juga terkuras lah. Artinya kan nih bebannya jadi semakin besar kan, ekspektasinya luar biasa. Akhirnya pada saat tampil di Piala Asia U20, ya kita lihatlah gagal, ya kan. Nah, ini bagus juga. Jadi dari PSSI gak ada agenda-agenda yang aneh, tapi agenda yang sangat serius, atau bisa dikatakan super serius, mengikuti turnamen di luar negeri. Ini luar biasa loh teman-teman, dan saya senang sekali jika para pemain ya di setiap level dari timnas kita itu bisa berhadapan dengan tim-tim yang kuat. Saya ingat kan sebelumnya kan timnas senior kita kan berhadapan dengan Argentina ya, walaupun Argentina pada saat itu kan nggak datang dengan Messi, tapi kan mereka berhadapan dengan pemain-pemain yang biasa bermain di Eropa ya. Jadi itu juga sedikit banyak memberikan pengalaman kepada para pemain yang sangat berharga, yang mereka tentu akan bawa ke pertandingan-pertandingan lainnya. Jadi segala sesuatunya bukan saja di sepak bola itu ditentukan melalui permainan secara teknis, tapi juga secara non-teknis. Artinya apa? Mentality. Dan kita tahu salah satu kelemahan dari timnas kita di setiap level adalah dari segi mentality. Nah, yang saya harapkan dengan berhadapan dengan tim-tim yang tangguh, para pemain juga bisa terbentuk mental bertandingnya. Artinya mereka nanti akan terbiasa lawan tim-tim yang kuat. Jadi nanti mereka ya istilahnya kalau nanti ya saya harapkan lolos ke Piala Dunia lah ya U20. Tahu-tahu ketemu Prancis ya udah gak usah khawatir lagi, hadapin aja. Ya kan, inilah yang harus benar-benar sekarang dimanfaatkan oleh Indra Safri. Bermain di sebuah turnamen di luar negeri yang diikuti oleh tim-tim yang tangguh. Tapi selain itu juga teman-teman, kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan oleh Indra Safri untuk mungkin memanggil pemain-pemain baru. Bukan saja pemain-pemain dari liga domestik kita atau juga dari dalam negeri, tapi juga pemain-pemain yang mungkin bermain di Eropa dan bisa jadi nanti diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Artinya pemain-pemain keturunan lainnya. Memang sudah ada rencana untuk menaturalisasi tambahan 3 pemain kan, seperti Mauresmo Hinoke, ada Tim Gapens, dan juga Dion Marks. Walaupun Hinoke seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya nih belum jelas nih, karena yang saya mendapatkan informasi sudah lebih dari 3 layer garis keturunannya. Artinya sudah di atas neneknya nih. Ini saya nggak tahu nih informasinya benar atau nggak, jadi ya agak sulit. Tapi Dion Marks dan Tim Gapens kayaknya akan dinaturalisasi secara mulus gitu. Ya saya juga harap agar Hinoke bisa dinaturalisasi, tapi nanti kita tunggu ya kepastiannya. Jadi memang jika nanti ada tambahan pemain-pemain keturunan Indonesia, itulah yang bisa menambah kekuatan bagi timnas Indonesia U19 kita. Supaya level permainan kita meningkat, karena kita bisa melihat perbedaan di antara para pemain kita yang bermain di liga domestik dengan mereka yang bermain di luar negeri. Bukan artinya saya meremehkan para pemain yang bermain di liga domestik, enggak juga. Tapi ya kelihatan banget perbedaannya. Maka itu kan saya membuat pertanyaan tuh di IG story saya kan sebelumnya, bahwa kira-kira bisa gak timnas Indonesia U19 juara Piala AFF tanpa Jens Reven yang mencetak 4 gol, memberikan beberapa assist, memberikan beberapa umpan kunci, bahkan beberapa kali membangun turnovers. Turnovers itu artinya transisi. Ya, jadi saya pikir ini sebuah fakta yang harus kita terima, bahwa kita butuh pemain-pemain keturunan Indonesia. Belum lagi kan berita yang sekarang lagi rame bahwa Matthew Baker dipanggil timnas Australia U17. Kemudian langsung kan dari PSSI ada statement bahwa ya Matthew Baker akan tetap mengikuti TC dari timnas Indonesia U17 yang akan dilakukan di Bali. Nah, itu yang selalu saya katakan, bahwa jangankan di level senior atau juga di U19, ya di U16 juga, kalau memang ada pemain keturunan Indonesia yang memang berkualitas, kenapa enggak kita welcome? Kenapa enggak kita menjadikan bagian dari timnas kita? Tapi oke lah, ini yang sudah biasa saya katakan. Yang paling penting nih persiapan bagi para pemain timnas Indonesia U19. Karena saya melihat masih ada kelemahan dalam tim ini. Terutama pada saat menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Nah ini bagus nih. Nanti lawan tim-tim yang kuat kan. Nah ini bagus, jadi nanti akan dilihat ya bagaimana para pemain kita bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain tim lawan. Karena Argentina, Korea Selatan, dan juga Thailand kita tahu ini punya kecepatan dan juga bermainnya di luar negeri. Nah jadi nggak bermain di tanah air. Dengan bermain di luar negeri, inilah yang akan menguatkan mental dari para pemain kita. Supaya mereka ya terbiasa nanti bermain di luar negeri. Nah itulah yang saya harapkan juga nanti akan bisa terjadi bagi timnas Indonesia senior. Karena FIFA Matchday selalu kita selenggarakan di dalam negeri. Kalau bisa di luar negeri, main di luar negeri. Ya jika memang nggak mendapatkan lawan yang kuat, coba cari lawan yang kira-kira sepadan lah ya. Supaya para pemain kita tuh jangan terbiasa lawan tim-tim yang lemah. Mereka harus terbiasa lawan tim-tim yang kuat. Kalaupun, ya seperti yang selalu saya katakan, uji coba itu gak masalah. Tapi dilihat cara bermain. Nah, cara bermain ini yang juga saya tunggu nanti.
di turnamen yang akan diselenggarakan di Korea Selatan, walaupun kita belum tahu TV mana yang akan menyiarkan, tapi nantilah jelang turnamen ini mungkin juga akan ada TV yang menyiarkan, atau juga di Korea Selatan kemungkinan akan menyiarkan juga, karena ini kan adalah turnamen yang bersifat internasional, karena kan yang diundang adalah tim-tim dari negara lainnya ya, apalagi ada Argentina kan. Jadi teman-teman, segala bentuk persiapan memang sangat penting, karena para pemain yang sekarang berada di timnas kita di setiap level ini memang harus mendapatkan menit bermain dalam sebuah pertandingan uji coba, apalagi jika memang mereka bisa berhadapan lawan tim-tim yang memang kuat. Karena kalau kita perhatikan timnas senior kita, U23, U19, U17 tuh jarang berhadapan dengan tim-tim yang kuat. Nah, jadi pada saat mereka harus bermain di Piala Asia lalu ya, di Piala Asia Senior, kemudian di Piala Asia U23, pada saat ketemu tim yang kuat gak gampang juga mereka bisa mengimbangi. Seandainya dari dulu tim kita sudah terbiasa lawan tim-tim yang tangguh, ya kalah memang. Ya, tapi kalau cara bermainnya itu benar, rapi, ya, kemudian para pemain sudah terbiasa berhadapan dengan tim yang kuat, ya otomatis nanti ketemu tim yang kuat lagi mereka nggak akan khawatir untuk bisa berduel gitu di atas lapangan. Kan itu yang selalu dikatakan oleh Shin Tae-yong. Salah satu kelemahan dari para pemain kita sudah khawatir ketika harus berhadapan dengan tim yang kuat. Ya, jadi teman-teman kita tunggu saja nanti perkembangan dari timnas Indonesia U19 sebelum nanti mereka berangkat ya ke Korea Selatan, dan juga saya masih menunggu nih nanti tambahan pemain keturunan Indonesia di level senior ya, itu yang sangat penting juga, walaupun ya kita tahulah sekarang ini lagi kesulitan mendapatkan striker, dan juga banyak rumor bahwa kemungkinan Jens Reven akan membela timnas Indonesia senior, tapi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, lebih baik dia bermain bagi U19 saja dulu, biar dia progres di sini. Nah, kalau sudah lolos ke Piala Asia, ya coba nanti diberikan kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia senior, mungkin nggak langsung bermain, tapi ya biar dia bergabung mengikuti latihan juga. Latihan ala ST kan, yang kita tahu fisiknya ini digembleng habis kan. Nah, saya harapkan juga dari segi fisik para pemain ini bisa dipersiapkan dengan matang oleh Indra Safri. Ya itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, sambil juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 979.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan saya juga sedang dalam persiapan untuk membuat background atau backdrop yang baru ya, sedang dibuat backdropnya ya, mungkin pertengahan bulan depan atau akhir bulan depan sudah ada backdrop tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.